Oke, saya ingin katakan lebih dulu, yang dikatakan Mas Hasto itu benar, karena itu kesaksian Mas Hasto. Oke. Pasti. Yang saya katakan benar juga, karena saya tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya tidak menyinggung. Ya, yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi e-formula. Nah, isunya di luar kan, setiap Anies mau ditersangkakan itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi dan sebagainya, gitu kan? Kan itu memang benar. Maka sebagai pemerintah, saya menghubungi KPK. Waktu itu Bapak jadi Menko Polhukam, Mas, ya? Menghubungi KPK. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Marwoto ke ruangan saya. Saya tanya, ini gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada, itu kan? Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Jadi kalau memang ini ditundalah, saya bilang. Tetapi kalau memang ada kriminalisasinya, ada tindak kriminalnya, ditindaklanjuti. Lalu biasanya kalau Pak Firly ke kantor saya itu sendirian, atau kalau Pak Alex Marwoto ke kantor saya sendirian. Pada waktu itu bersama. Berdua mereka datang? Berdua, karena saya anggap itu serius. Ya, ini masalah hukum sekaligus bertumpu dengan masalah politik, dan ada di kantor saya masalah utamanya apa yang harus menyelesaikan. Waktu itu bercerita mereka bahwa formula E, Pak, itu ada ada tindak kriminalnya, gitu. Tapi ini setiap kami manggil di demo, sampai Alex Marwoto bilang, saya sampai kedeketan loh Pak, katanya. Rasanya saya mau konferensi pers, ini loh, kata Alex Marwoto, ini loh dugaan korupsinya gini loh. Saya rasanya mau konferensi pers, tapi politiknya gaduh terus, gitu. Oke. Sehingga pada saat itu ya, saya bilang ya kalau ada masalah hukumnya ya, kalau jelas ya korupsi, ya Anda yang tegas saja, gitu. Tapi waktu itu mengambang terus saya bicara dengan orang KPK, orang BPK, orang BPK nih, anggota, salah seorang pimpinan. Dia bercerita, Pak, di BPK terjadi perdebatan. Saya saksinya ini di depan Ibu Ketua BPK. Apa? Pak Firly minta agar kerugian negara dalam formula E itu segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan dalam arti? Segera dikeluarkan karena ada dugaan korupsi di formula E itu. Terus diumumkan maksudnya? Iya kan, enggak, KPK menetapkan tersangka, minta itu dulu. Minta dasar dari BPK. Iya, betul. Dasar kerugian negara, dasar pelanggaran tuh. Pak Firly minta itu dikeluarkan sebelum Anies tersangka, agar begitu Anies tersangka itu sudah jelas. Tapi waktu itu saya tanya, menurut Anda, nih ke pimpinan BPK, menurut Anda, memang ada korupsinya enggak sih? Pak, dugaan ada. Dia ceritalah ada transfer uang ke London sekian, terus kickbacknya lewat ini sekian dan macam-macam lah, gitu. Tapi itu juga tidak bisa disebut kerugian negara sebelum itu kan ada pemerintahan tahunan kan, itu kan belum waktunya. Itu nanti kalau diminta sekarang tuh harus ada alasan resmi, gitu, untuk dihitung sekarang sebagai pemeriksaan khusus atau apa, gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya bilang, kalau begitu enggak ada dong kriminalisasi terhadap Anies. Kan clear saya kan? Enggak ada kriminalisasi memang menurut pimpinan. Menurut penjelasan pimpinan BPK dan KPK tadi. KPK memang ada itu dugaan korupsinya. Tapi kesimpulannya udahlah, enggak usah ribut.